Sekali-sekalilah Bapak Menko ini datang ke perbatasan. Tidak perlu lama-lama. 1 minggu lah. 1 minggu saja. Pati, ya, sungai yang cukup besar dan harus ditopang dengan eksa baru bisa lewat. Sampai detik ini, Pak, bulan Mei kemarin saya minta itu harus ada di Samarinda. Sampai besok ini, Pak, belum sampai ke sini. Makanya saya, waktu kita pertemuan di Balikpapan, di Puskodal, saya sampaikan dengan teman-teman DPR, Bapak Ketua saat itu, sekali-sekalilah Bapak Menko ini datang ke perbatasan. Tidak perlu lama-lama. 1 minggu lah. 1 minggu saja. Di perbatasan itu dekat dengan Malaysia. Itu kampung saya, Pak. Kalau saya mau menangis saya melihat penderitaan orang di sana, Pak. Kenapa kami harus bicara seperti ini, Pak? Karena kami ini banyak uangnya, kata kita. Seluruh dunia tahu Kaltim itu banyak uang. Kalimantan itu berhamburan uang. Sekarang uangnya di mana? Dibawa ke pusat. Siapa yang membawa itu? Itulah mereka-mereka pengusaha. Konco-konco di situ. Jangan cari kesalahan pemerintah yang lain. Jangan melempar masalah kepada yang terdahulu. Lihat siapa yang menikmati, siapa yang merasakan itu saat ini. Ya kami ini, Pak. Tadi pagi kami jam 6 dari Samarinda, Pak Udin. Sebagai wakil DPR dari Dapil Kaltim. Jam 6 terbang pesawat sampai di sini, Pak. Saya minta kita hadir. Saya sudah siapkan nasi kotak, Pak. Saya tidak tahu isinya nih, Pak. Kalau Bapak-Bapak Dewan yang hadir saat ini mau menikmati makanan yang kami beli, Pak, silakan. Inilah penderitaan kami. Atau kita balik posisi. Kami di Jakarta, Bapak di kampung kami. Baru kami ambil uang ke sini. Bagaimana perasaan? Istri saya kemarin curhat dengan saya. Seperti ini. Pak, coba lihat di Kalimantan, khususnya di Samarinda. Tidak ada saya lihat gedung besar. Tidak ada saya lihat gedung tinggi. Tidak ada gedung pencakar langit. Padahal Kaltim banyak uang katanya. Bayangkan, Pak. Renungkan ini. Saya sebenarnya ingin ketemu dengan Menko, Pak. Menteri Keuangan kita. Saat saya lihat di YouTube, Pak, saat beliau menjawab salah satu anggota DPD Kaltim bertanya, saya tidak tahu teman-teman menilai itu. Itu jawaban seorang pejabat Menteri Keuangan. Sedih saya lihat, sedih saya dengarnya, Pak. Justru melempar masalah itu kepada, sudah tanyakah kepada perwakilan DPR Dapil Kaltim? Tidak disebut namanya, Pak. Buka di YouTube. Disebut namanya. Sudah ditanyakan. Seharusnya kalau beliau bijak, kalau beliau tahu perasaan kita, perasaan kami ini, tidak perlu mengungkap bahasa itu. Baik, saya akan segera mengevaluasi lagi dana bagi hasil untuk Kaltim. Itu baru hebat. Bukan menunjuk siapa wakil dari Kaltim kemarin. Tanya. Ini kan luar biasa, Pak. Yang kedua, yang saya tahu, bahwa Gubernur Kaltim ini adalah gubernurnya gubernur yang terpilih aklamasi sebagai apa? Ketua APSI. Dan beliau juga menyampaikan curhatan itu, Pak Ketua, Bapak Pimpinan. Itu pun tidak dijawab dengan maksimal. Itu yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR di Provinsi Kaltim dari fraksi PAN. Beliau tidak mengakomodir
saya sampaikan, kalau begitu caranya beliau, ini maaf, menjawab pejabat-pejabat kita, apalagi kami ini Pak. Apalagi model kami ini Pak. Satu-satunya langkah yang kami harus buat, pakai hukum leluhur kami. Setuju? Setuju? Supaya kita sama-sama melihat siapa yang berhak di situ. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.